Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share inilah kenapa pentingnya kita melakukan afirmasi. Ya, jadi eh, pertanyaan ataupun topik ini saya bahas inspirasinya dari pertanyaan dari salah satu peserta gathering self-love podcast kemarin yang kita udah lakuin di Jakarta ya, dari Tita. Jadi dia nanya tentang afirmasi ya. Kenapa penting melakukan afirmasi? Terus gimana sih cara melakukan afirmasi yang efektif kayak gitu. Dan dia juga cerita gitu. Dia pernah punya afirmasi, pernah punya harapan juga suatu saat aku bisa ketemu sama podcaster self dev kayak gitu. Dan akhirnya ketemu kemarin sama saya di gathering kemarin. Salah satu afirmasinya dia terwujud kayak gitu ya. Dan di gathering kemarin juga seru banget. Udah lama saya nggak sharing live gitu, kayak di training offline kayak gitu. Jadi di gathering kemarin saya sharing tentang 3 cara sukses di perantauan dan itu sangat-sangat luar biasa ya. Mereka juga responnya sangat-sangat positif dan juga dapat banyak pertanyaan yang bagus dan dapat banyak feedback juga ya. Saya karena di sesi tersebut saya juga minta feedback untuk podcast self dev gimana ke depannya, hal-hal apa saja yang kamu butuhin. Nah, itu dapat banyak banget feedback dari mereka dan harapannya nanti semoga di semester 2 ini atau di per bulan Mei nanti kita udah bisa jadi lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Ya, dan kalau kamu saat ini kelewatan ya, nggak bisa ikut gathering yang di Jakarta, tenang aja. Di tanggal 2 Juni nanti di hari Minggu kita akan adain webinar Unlimited Success. Gimana biar kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau dan belum punya banyak pengalaman. Step by stepnya gimana sih caranya biar bisa sukses di usia muda? Kamu bisa join di webinarnya. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang sebelum slotnya habis. Oke? Oke, mari kita bahas tentang pentingnya melakukan afirmasi ya. Jadi sederhananya afirmasi itu adalah apa yang kita sampaikan ke dalam diri kita gitu secara berulang-ulang. Nah, itu salah satunya adalah afirmasi. Kayak misalnya kita ngomong ke diri sendiri, ah bisa nih, atau ah sulit nggak bisa dan lain-lainnya itu adalah salah satu bentuk afirmasi. Dan kita harus menyadari ya afirmasi apa yang kita berikan ke dalam diri kita karena kadang-kadang kan kita kayak default aja gitu menjalani hidup. Kayak default aja gitu melakukan afirmasi atau kata-kata yang kita ucapkan. Atau mungkin kadang-kadang yang kita ucapkan, yang sering kita ucapkan adalah kata-kata dari lagu-lagu galau yang sering kita dengar. Kita nyanyikan berulang-ulang, itu kan juga termasuk salah satu bentuk afirmasi juga gitu kan. Atau mungkin kata-kata orang lain yang negatif tentang diri kita kayak kamu kan nggak bisa, kamu kan boros. Nah itu kita ulang-ulang terus juga di pikiran kita. Akhirnya kita semakin down, kita semakin drop. Nah, maka dari itu penting untuk memilih kata-kata ataupun memilih afirmasi yang positif untuk diri kita, yang bisa membuat kita terus bertumbuh kayak gitu. Jadi daripada kita default dan merelakan orang lain yang memberikan afirmasi dalam diri kita, kenapa enggak kita tentukan sendiri afirmasi apa yang mau kita berikan, ya. Nah, kenapa kok afirmasi ini krusial ya? Karena gini, karena konsepnya hasil kita dalam hidup ya, itu kan dipengaruhi oleh tindakan kita dalam hidup, ya kan? Nah, tindakan kita dalam hidup itu dipengaruhi oleh satu yang namanya afirmasi tadi atau kata-kata yang kita ucapkan ke dalam diri kita. Kayak misalnya contoh kalau kita mau dulu ketika sekolah gitu ya. Kalau dalam pikiran saya waktu itu, aku memang nggak bisa matematika. Akhirnya tindakannya juga nggak semangat ketika belajar matematika. Dan akhirnya kalau saya nggak belajar matematika, hasilnya juga dapat nilai jelek gitu ketika untuk pelajaran matematika. Dan akhirnya hasil yang jelek tadi semakin memperkuat afirmasi saya, tuh kan bener aku nggak bisa gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mengubah afirmasi kita, kayak misalnya contoh dari yang tadi aku nggak bisa matematika, jadi yang lebih netral atau positif misalnya orang-orang yang
aku pasti bisa matematika gitu. Atau misalnya orang-orang yang jago matematika bukan karena dia jenius atau cerdas, tapi karena mereka terbiasa gitu. Karena mereka sering latihan. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Ketika kita ubah kata-kata tersebut jadi lebih positif, akhirnya tindakan kita jadi jauh lebih positif, kita lebih semangat belajar, dan akhirnya ya hasilnya juga jadi positif, hasilnya juga jadi bagus. Dan itu tadi lagi memperkuat keyakinan kita bahwa tuh kan benar, aku bisa menyelesaikan pelajaran matematika ini kayak gitu ya. Jadi siklusnya kurang lebih seperti itu gitu. Dari mindset kita itu atau kata-kata yang kita lakukan, afirmasi yang kita lakukan berpengaruh pada tindakan, tindakan berpengaruh pada hasil. Jadi gunakanlah kata-kata yang positif dalam hidup kita ya, dalam pikiran kita biasakan. Dan kalau misalnya suatu saat kamu mulai berpikir kayak kayaknya aku nggak bisa deh melakukan ini, atau mulai muncul pikiran-pikiran negatif, mulai sadari, mulai aware, dan kamu mulai ubah menjadi yang jauh lebih positif. Sehingga tindakanmu jadi lebih positif dan hasilmu juga jadi jauh lebih positif. Oke? Nah, terus saya jadi teringat satu hal lagi nih. Dulu ketika kuliah, ketika saya mempelajari tentang teknik afirmasi ini, ada yang bekerja untuk saya, ada yang works kayak gitu ya. Ketika saya melakukan afirmasi itu juga jadi saya menginstal hal-hal positif dalam hidup saya, dalam diri saya. Tapi kadang ketika saya mencoba melakukan afirmasi positif kayak aku bisa, aku bisa, aku bisa. Atau misalnya dulu ketika kuliah, aku adalah orang yang kaya, aku adalah orang yang sukses. Mendadak ada hati kecil yang ngomong, dari mana suksesnya? Kayaknya belum deh kayak gitu. Jadi kayak ada hati kecil yang melawan afirmasi yang kita berikan. Nah, akhirnya kita afirmasinya banyak banget, yang masuk cuma sedikit karena banyak dilawan oleh, kalau istilahnya di psikologi itu di otak kita itu ada critical factor atau otak yang mengkritisi ya, sehingga kita sulit memasukkan sugesti ke dalam diri kita. So, gimana caranya untuk bisa memasukkan sugesti ke dalam diri kita dengan efektif? Nah, ternyata ada tekniknya ya. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti saya akan bahas di episode selanjutnya setelah ini. Ya, saya akan bagi karena biar episodenya nggak terlalu panjang. Jadi tungguin aja ya. Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut untuk bisa sukses di usia muda, meskipun kamu merantau dan belum punya banyak relasi dan pengalaman, kamu bisa join atau masuk ke dalam selfdev.id/webinar ya. Kamu bisa daftar di sana, webinar ini secara gratis. Oke? Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke teman-temanmu agar mereka juga bisa terbantu, agar mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin podcast ini. Never stop learning because life never stop teaching.